Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu semuanya, bapaknya yang saya sama Mas Randi, Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada saya. Ibu-ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kita sebagai sekolah yang diberi bantuan pemerintah untuk pengembangan SMK berbasis RI 4.0, Revolusi Industri 4.0, ini kaitannya dengan peningkatan mutu pembelajaran. RI 4.0 itu sendiri sebagai peningkatan mutu pembelajaran. Kemudian guru penggerak juga sebagai peningkatan mutu pembelajaran. Sehingga pada muaranya nanti siswa kita akan menjadi lebih baik dari segi semuanya, prestasi akademik, non-akademik maupun sikap mentalnya. Sehingga bantuan pemerintah untuk pengembangan SMK Revolusi Industri 4.0 kelihatannya memang dikaitkan dengan guru penggerak dan bahkan sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu memang kepala sekolahnya harus sebagai guru penggerak. Ini tadi insya Allah sudah disinggung ya dari direktorat bahwa sekolah yang diberi bantah RI 4.0 kepala sekolahnya harus sebagai sekolah penggerak. Berarti kepala sekolahnya harus guru penggerak. Ya berarti saya harus guru penggerak. Tapi tadi saya dapat info dari Bu Rita yang tadi dari direktorat. Maaf tadi saya dicabut untuk rapat dengan Pak Kacabdi sehingga tidak bisa mengikuti yang dari direktorat tadi. Tadi kelihatannya bagi kepala sekolah yang usianya mepet, ya seperti saya yang sekarang menjadi kepala sekolah di sini dan di sini mendapat bantah RI 4.0, kemungkinan juga tidak harus saya sebagai menjadi guru penggerak karena memang 1 bulan lagi pensiun. Padahal untuk proses pencapaian atau istilahnya jadi guru penggerak butuh waktu 6 sampai 9 bulan. Saya kurang 7 bulan lagi pensiun, sehingga tadi informasi dari Bu Rita dari direktur tidak apalah, yang jelas kami yang kepala sekolah yang jelas bisa mendorong untuk Bapak Ibu guru di sini untuk menjadi guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya senyampang ini yang ketemu meskipun tidak lengkap, saya memotivasi Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Sekarang yang di SMK Negeri 2 Jember ini yang sudah dinyatakan fake untuk selesai guru penggerak 2, yang sedang berjalan itu 4 ya 6. Berarti nanti yang 6 ini diharapkan bisa lolos sehingga ada 8. Nah harapan kami ya selain yang 8 ini ada yang menyusul dari Bapak Ibu untuk menjadi guru penggerak. Ini juga menjadi indikator bahwa sekolah ini concern atau concern untuk pengembangan pembelajaran yang lebih baik. Artinya dengan banyaknya guru penggerak yang ada di sekolah ini itu menunjukkan bahwa sekolah ini concern untuk mensukseskan pembelajaran atau pendidikan di Indonesia, terutama mensukseskan kurikulum yang berlaku mulai sekarang yaitu kurikulum merdeka. Itu Bapak Ibu. Jadi mohon karena memang ini ya saya juga kemungkinan malah ngoyo kalau saya harus ikut guru penggerak karena ya 7 bulan lagi saya pensiun gitu ya. Seperti itu. Mungkin ya nanti pengganti saya apalagi kalau usianya masih
oh mungkin ya harus gitu ya. Tapi kalau saya dipaksakan mungkin malah ya nenek gunanya. Pas saya sudah dinyatakan lulus katakanlah guru penggerak saya pensiun, ya pengganti saya belum tentu sudah guru penggerak kan, belum tentu. Akan lebih baik kalau pengganti saya saja yang nanti guru penggerak. Itu Bapak Ibu. Jadi saya Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu yang di sini, terutama yang belum termasuk 8 tadi ya, yang 2 memang sudah lulus, yang 6 masih OTW atau istilah Bu Vita, sehingga selain 8 ini monggolah menyusul untuk menjadi guru penggerak. Karena SMK Negeri 2 kalau sudah mendapat bantuan pemerintah pengembangan SMK RI 4.0 selalu jadi sorotan. Kok masih 8 misalnya, ya, kok masih 8, padahal terekam bahwa guru di sini sekian, misalnya 80 sekian insya Allah, ya, guru karyawan di sini 160-an, ya 150 sekian, ya. Gurunya saja atau gurunya saja sekitar 80 sekian. Itu yang akan terekam. Kalau hanya di 8 ya berapa persen itu. Jadi itu maaf tadi saya sebelum sholat Jumat rapat di Cagri dengan 5 sekolah, yaitu SMK Negeri 2, SMK Negeri 7, SMK Nulis, SMK Pancasila 30 dan Pancasila SMK Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai kita SBG sebentar ya. Tepuk semangat. Kita tepuk pramuka kembali. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa hari ini. Maaf ibu-ibu, sebenarnya untuk desiminasi modul 1.4 ibu-ibu ini adalah ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, karena BK dan juga wali kelas yang juga di sini sebenarnya sudah melakukan, hanya saja masih bingung ini masuk apa ya. Kemarin saya waktu guru penggerak juga demikian. Ketika saya mendapatkan modul 1.4, oh maksudnya ini, oh ini tingkat saya itu masuknya ke sini. Kemudian keputusan saya itu masuk ke sini sebenarnya sudah pernah dilakukan. Nah, hanya saja sekarang ini kita lebih menajamkan, mengasah lebih tajam sehingga kita lebih tahu bagaimana cara kita memutuskan masalah ketika anak-anak itu melakukan suatu hal yang unik-unik. Ya, STM kan unik-unik nih. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Langsung ya. Nah ini, ibu-ibu mungkin ada yang tahu ya mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah ini kita butuh sedikit harus tahu apa sih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Misalkan ini yang pertanyaan pertama ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan
helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Adakah yang mau membantu saya untuk menjawab? Atau saya langsung tunjuk? Tunjuk saja. Ayo entry. Kenapa? Mengapa kita menggunakan helm? Ya, agar selamat. Agar selamat ya. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Coba Bu Santi. Supaya kita terhindar dari virus supaya kita nggak kena COVID, untuk mengamankan orang lain juga mengamankan diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Coba Bu Aini. Ayo Bu Aini. Iya, seperti yang dilaksanakan sesuai. Oh, biar waktu biar sesuai. Ya, tepuk tangan buat ketiga narasumber kita ya. Ya, luar biasa ya. Semua jawaban itu benar. Ya, semua jawaban itu benar. Nah, lalu kenapa kok ada peraturan? Itu karena apa sih? Kok ada peraturan? Masih ada saja peraturan. Karena kadang manusia itu atau kita sendiri itu lupa ya. Lupa atau bahkan menyepelekan hal mulai. Nah, sehingga ada peraturan yang harus dibuat. Jadi kan prinsipnya manusia, kalau katanya Pak Didin itu azan, seperti azan. Jadi selalu diingatkan. Ya, ketika kita misalkan mau sholat atau waktu subuh ya, kita kan nggak tahu waktunya. Maksudnya kita sudah tahu itu waktunya subuh, tapi kan kadang kita nunggu nanti aja sampai nanti ada tulisan, sampai ada kedengaran waktu kurang 10 menit baru kita udah sholat. Nah, itu kan dinamakan sebuah peraturan yang harus ditulis, sehingga kita sebagai manusia itu terangsang menjadi motivasi tersendiri, akhirnya kita tidak melanggar tersebut. Nah, ini. Nah, yang paling kecil itu adalah peraturan. Sebenarnya di semua sekolah itu ada aturan, bahkan ibu-ibu BK yang luar biasa dan juga wali kelas itu juga sudah ada peraturan kelas. Biasanya apa peraturan kelasnya? Coba bukain. Buang sampah sembarangan. Oke, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu termasuk peraturan kelas. Ya, kenapa itu dinamakan peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Dilarang, kata-kata dilarang membuang sampah sembarangan itu masih termasuk peraturan kelas. Kenapa? Karena ada kata-kata dilarang, tidak boleh, kemudian jangan. Maka itu masih apa? Masih di mindset kita tuh negatif. Nah, jadi dari peraturan kelas itu, yang dari peraturan kelas yang udah ada kata-kata jangan, tidak boleh, kemudian dilarang, itu sebaiknya kita ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, peraturan kelas itu biasanya kita itu langsung justice ya, Jadi dilarang datang terlambat. Jadi kita langsung tanpa harus meminta, ya, tanpa kita harus melibatkan siswa. Jadi kita udah langsung aja, kita membuat peraturan sekolah, misalkan sekolah ini peraturan sekolah tidak boleh baju dikeluarkan dan sebagainya. Itu namanya peraturan kelas. Kan kita udah pernah yang membuat itu pasti, udah selalu kita membuat itu. Nah, sekarang kita tingkatkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana? Nah, kata-kata dilarang tidak itu harus diubah ke dalam bentuk positif. Nah, tadi bukan bilang dilarang membuang sampah sembarangan. Positifnya gimana Bu? Membuang sampah ya. Mantan atau apa? Oh, sampah ya. Membuang sampah pada tempatnya. Kalau mantan tetap di hati ya. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi ibu-ibu sebenarnya kita sudah menerapkan untuk peraturan kelas itu, sudah pernah menerapkan. Nah, untuk keyakinan kelasnya sudah juga menerapkan. Ada beberapa kata-kata positif yang kita gunakan di dalam peraturan kelas itu. Hanya saja terkadang kita tidak melibatkan siswa. Nah, setelah keyakinan kelas dibentuk, kemudian nanti akan timbul lingkungan positif. Nah, lingkungan positif itu bagaimana ibu-ibu?
Jadi kalau misalkan di kelas nih lingkungan positif, anak-anak itu kan berarti merasa gimana? Merasa nyaman, ya. Kemudian merasa apa? Ya, tidak tertekan, tidak tertekan peraturannya, ya benar Bu Enda. Kemudian apa lagi? Lingkungan positif itu merasa percaya, karena apa? Kita kan udah yakin dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk itu. Kemudian setelah lingkungan positif itu sudah terbentuk, akhirnya timbul budaya positif. Kalau sudah budaya positif, kita nggak perlu ngingetin lagi. Ya sama dengan kita sholat dan puasa. Kalau misalkan nggak ngerjakan rasanya bersalah gitu kan. Nah itu dinamakan budaya positif. Boleh ketawa, boleh mungkin tidak bersalah. Enggak ya, enggak berasa bersalah ya. Atau mungkin mandi sudah. Nah kita kalau nggak mandi pagi nggak enak kan. Nah itu. Oh enggak ya benar ya. Bebas aja ya. Los oleh Bapak yakin ya. Nah itu yang dinamakan budaya positif ibu-ibu. Jadi bagaimana sih cara kita memberikan budaya positif itu ke anak-anak? Jadi kalau misalkan anak-anak itu melakukan ini sesuatu yang tidak benar, dia merasa dirinya nggak boleh kayak gitu, nggak nyaman, merasa bersalah. Nah itu PR kita sekarang yang saat ini harus kita terapkan di SMK 2. Yes. Nah ini yang sudah dijelaskan oleh Bu Vita tadi ya. Kita cuma sedikit aja mereview kembali. Nah tadi dari peraturan kelas itu kan udah diubah nih jadi keyakinan kelas. Ya kita ubah dari kata-kata yang negatif itu menjadi positif. Nah setelah jadi positif itu kita kelompokkan. Dia termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang mana? Misalkan tadi buanglah sampah pada tempatnya. Berarti nilai universalnya apa Bu Eni? Apa berarti? Mandiri. Ya, mandiri. Nilai universalnya mandiri. Berarti dia bisa memutuskan ya, buang sampahnya pada tempatnya. Nah itu ibu-ibu. Jadi nanti jadi prosesnya agak panjang ya untuk keyakinan kelas ini. Ketika kita sudah membuat peraturan kelas sama anak-anak, kan anak-anak masih buat peraturan yang kalimatnya negatif. Setelah itu kita ubah ke positif. Nah setelah kita ubah ke positif, baru kita kelompokkan. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan universal yang mana? Apakah disiplin, apakah mandiri, apakah gotong royong, kreatif dan sebagainya. Next. Nah ini, setelah kita udah mengelompokkan itu, baru kita menggunakan sumbu Y dan sumbu T, seperti sumbu kompor ya ibu-ibu ya. Nah ini sumbu Y dan sumbu T itu kita analisis lagi, ya analisis lagi. Misalkan sumbu Y, di sini ada terdengar, terlihat dan perilaku. Untuk sumbu T-nya ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya. Berarti kalau terdengar gimana? Kalau terdengar berarti gimana? Jadi terdengar kita mendengar, berarti ada suara yang memberitahu. Ya, ada yang mengingatkan. Bahasanya gimana kira-kira Bu Enda? Buanglah sampah pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi guru mengucapkan itu ya. Nah, guru siswanya mendengar. Ya. Kemudian ada terlihat. Kalau terlihatnya gimana Bu Diana? Jadi gurunya juga ikut membuang sampah pada tempatnya. Oh gitu ya. Kalau terlihat itu berarti ada apa? Dilakukan. Foto. Di foto. Ya kalau terlihat, ya terlihat berarti jadi bedanya terlihat sama berperilaku ya. Tadi yang katanya Bu Aisyah, Bu Diana tadi bilangnya anak-anak membuang sampah pada tempatnya. Itu berarti perilakunya. Ya terlihatnya berarti kalau anak-anak buang sampah pada tempatnya berarti terlihatnya gimana? Kelasnya bersih, ya kelasnya bersih, kantinnya bersih, rumahnya bersih gitu ya. Jadi setelah keyakinan kelas dibentuk, kita juga harus menggunakan sumbu Y dan sumbu T. Tampak seperti sama tidak tampak seperti.
Juga demikian, kita next. Nah ini contohnya ya. Tidak boleh mengobrol dan makan di kelas. Kalimat tidak boleh mengobrol dan makan di kelas bila diubah ke positif berarti fokus ya benar. Maaf ya. Ya Bu Aisyah benar sekali. Fokus dalam kegiatan pembelajaran. Nah sekarang terdengarnya anak-anak berarti gimana? Harusnya gimana? Anak-anak ayo perhatikan, gitu kan ya? Anak-anak ayo perhatikan. Nah, itu terdengarnya. Jadi guru yang memberitahu itu. Kemudian terlihatnya gimana anak-anak? Iya, ya duduk tertib. Kemudian fokus. Kalau perilakunya gimana berarti? Berarti perilakunya seperti ini sekarang. Anak-anak berinteraksi dengan guru, jadi dia fokus sama pembelajarannya. Next Bu Aisyah. Nah ini ya. Oh berarti sudah bisa nih kita praktikkan untuk keyakinan kelas, kesepakatan kelas dulu. Kemudian kita ubah keyakinan kelas. Setelah itu kita ubah lagi ke sumbu Y dan sumbu T. Bisa ibu-ibu ya bisa. Yang dulu biasa ya. Dua. Masih bisa. Nah ini yang sumbu T. Kalau ini sumbu T-nya, keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Jadi tampak sepertinya datang tepat waktu, tidak tampak sepertinya sering hadir terlambat. Jadi yang tidak tampak sepertinya itu adalah yang kebalikannya. Yang kebalikannya. Sedangkan tampak sepertinya itu ya berarti yang sesuai dengan keyakinan kelasnya. Next question. Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti kebajikan apa? Nilai kebajikannya apa? Coba kata deh. Ada disiplin, ada mandiri, gotong royong, disiplin, oke, disiplin. Kemudian coba dilarang mengganggu orang lain. Coba Mbak Desi. Pilihannya apa? Disiplin, gotong royong, toleransi. Sisanya saya skip ya. Soalnya kayak apa ibu mau ngajar. Langsung aja jawabannya ya. Nah ini, ini tanggung jawab. Ya tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Nah ini dinamakan dengan kebajikan universal. Jadi ketika jadi urutannya panjang ya ibu-ibu ya. Yang pertama kita membuat peraturan kelas dulu bersama anak-anak. Nah kemudian setelah itu kita ubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas yang positif. Ya. Setelah itu kita menggunakan sumbu Y dan sumbu T. Setelah iya benar. Sumbu Y sama sumbu T. Selanjutnya baru kita kelompokkan dia termasuk kebajikan universal yang mana? Kebijakan universal yang mana? Begitu. Selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Nah, ini ibu-ibu. Sebenarnya anak-anak ya bukan hanya anak-anak tapi ini yang digunakan oleh yang bisa digunakan juga oleh kita sendiri. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Misalkan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak itu kan melakukan suatu hal yang unik itu kan sebenarnya ada alasannya. Apakah dia ingin diperhatikan? Nah, kalau misalkan ingin diperhatikan, oh berarti dia masuk ke kebutuhan dasar manusia yang kasih sayang. Kemudian, oh ternyata dia ingin pengakuan, ingin dipuji, ingin diakui oleh teman-temannya. Berarti dia masuk ke penguasaan. Nah, kalau kesenangan juga demikian. Dia misalkan senangnya apa? Jadi 5 kebutuhan dasar ini adalah salah satu yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebenarnya anak-anak ini kenapa melakukan hal yang salah, dia membutuhkan apa. Nah, kebutuhannya itu wajib kita penuhi. Ketika
tidak terjadi. Kan kadang nih kita bisa ya di dalam kelas misalkan ada anak yang tidur aja terus nggak mau ngerjakan tugas. Ya banyak di STM ya. Enggak apa banyak. Banyak ya. Nah sebenarnya itu kita nanti dijelaskan oleh Bu Aisyah lebih lengkapnya. Nah sebenarnya itu nanti udah ada segitiga institusi dan sebagainya. Lalu kita kelompokkan, oh ternyata ini kebutuhan apa ya yang dia butuhkan. Nah kita, tugas kita sebagai wali kelas, sebagai guru, sebagai BK itu harus memenuhi kebutuhannya sehingga nanti anak-anak tidak lagi melakukan hal yang sama. Begitu ibu-ibu, terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan dilaksanakan oleh Ibu Aisyah Septianingsih. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu yang luar biasa di forum ini. Semoga apa yang ibu lakukan menjadi ladang ibadah yang luar biasa. Amin. Untuk Ibu Aisyah, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena kehadiran ibu-ibu untuk menyempatkan waktunya untuk kita belajar bersama tentang budaya positif yang ilmunya sudah saya peroleh duluan. Saya menularkan sama ibu-ibu semua. Hari ini tadi sudah disinggung sekilas dengan Ibu Vita, sudah melihat videonya juga. Sebenarnya guru itu punya 5 posisi kontrol di sekolah. Yang pertama penghukum, yang kedua adalah membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Oke, seperti itu ya. Nah, kita mau kenal dulu dari kelima itu. Kita termasuk yang mana? Monggo Bu Rara, kita buka, kita next dulu. Nah, yang pasti dan sudah sering kita lakukan, yang pertama adalah penghukum. Nah, penghukum itu seperti apa? Penghukum itu biasanya indikator gurunya itu adalah biasanya gurunya menghardik. Hei, Le, sini Le. Biasanya dengan suara yang keras, suara yang lantang, menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk. Nah, menunjuk-nunjuk itu juga termasuk dari guru yang bertipe kontrolnya penghukum. Nah, kemudian dia juga menyakiti juga, siswanya juga merasa tersakiti. Itu berarti indikator dari guru penghukum. Kemudian biasanya kita atau guru yang bertipe penghukum, dia menggunakan kalimat ancaman. Awas lo dekat digarap soalnya, misalkan. Awas lo kalau gini, itu berarti dia tipe penghukum. Nah, akibatnya untuk murid apa? Nah, murid di situ dia akan melakukan berbagai cara untuk terhindar dari hukumannya. Bisa saja juga dengan cara berbohong. Kemudian agar dia terhindar dari hukuman gurunya, berarti dia biasanya melakukan hal untuk supaya dia tidak terhindar dari kesalahannya. Salah satunya adalah berbohong atau menyalahkan orang lain. Itu biasanya adalah akibat dari kalau kita menerapkan dalam posisi penghukum. Ya, kemudian yang kedua itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, di sini biasanya gurunya itu kalau bertipe membuat rasa bersalah, dia biasanya berceramah agak panjang, sekiranya siswanya merasa bersalah. Itu adalah tipe membuat rasa bersalah. Nah, di situ biasanya ada kalimat yang keluar dari gurunya. Le, kamu gak kasihan sama Bu Guru Tale kalau kamu gitu. Kamu gak gini Tale, gak kasihan sama Bu Desi, Bu Desi nanti dimarahin sama kepala sekolah, misalkan seperti itu. Ya, itu biasanya dari murid, dari sisi murid, dia akan merasa rendah diri. Oh, kalau saya gini berarti guru saya gini. Berarti dia akan mengakibatkan ke muridnya juga akan merasa rendah diri. Akhirnya dia akan merasa bersalah dan akan
keluar kata-kata maaf ya Bu, biasanya seperti itu. Jadi kalau tipe kontrol membuat rasa bersalah, kalau kita ada dalam tipe kontrol rasa bersalah, efeknya ke siswa juga tidak baik. Jadinya murid akan merasa rendah diri. Kemudian tipe yang ketiga yaitu teman. Nah, ini lebih banyak sering kita gunakan untuk tipe teman, yaitu biasanya guru itu kalau sudah berteman, dia akan istilahnya menutupi kesalahan muridnya, mencari alasan-alasan untuk muridnya, agak pro gitu ya sama muridnya. Jadinya ayo lakukan buat bu guru. Itu biasanya dari guru kalau dia bertipe kontrol teman. Kemudian apa yang akibatnya kalau untuk murid? Kalau untuk murid itu dia akan bergantung pada guru itu saja. Itu jeleknya. Jadi dia akan bergantung, misalkan bergantung sama Bu Fia, pro sama Bu Fia. Akhirnya dia kalau ada apa-apa selalu sama Bu Fia. Akhirnya kalau ada apa-apa, nanti misalkan Bu Fia tidak melakukan pembelaan pada dia akan merasa katanya saya anggap Bu Fia itu teman saya, ternyata bukan. Akhirnya dia akan menganggap keinginan, dia akan merasa kecewa karena yang dianggap temannya ternyata bukan. Nah, itu efek negatif dari kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Nah, ini yang pemantau itu biasanya dia hanya untuk menerapkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Nah, biasanya dia berkata, apa sih peraturan yang masuk sekolah jam 7 misalkan, nggak boleh terlambat. Biasanya menurut saya ibu-ibu BKG, bapak-bapak BK, biasanya kita lebih memantau agar peraturan-peraturan yang ada di sekolah terlaksana. Nah, akibatnya buat murid, dia hanya merasa diawasi, dia akan merasa baik kalau diawasi. Saya akan merasa baik kalau dilihat sama guru-guru kita saja, karena ada gurunya. Itu kalau kita menerapkan posisi pemantau. Kemudian yang terakhir, nah, manajer. Nah, kita diharapkan punya indikator pada manajer. Manajer itu kita biasanya lebih banyak berdiskusi dengan siswa, menyampaikan beberapa pernyataan, pertanyaan-pertanyaan. Nah, di situ guru, ini intinya ada di sini, Bapak Ibu. Guru itu tidak menyalahkan murid. Guru tidak pernah menyalahkan murid. Jadi di situ diharapkan dengan berdialog dengan siswa, di situ siswa dapat mengevaluasi dirinya sendiri, salahnya apa. Jadi salahnya muncul dari dalam siswa itu sendiri. Jadi diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik dari dalam siswa. Saya ingin tahu dari Bapak Ibu semuanya, monggo dibuka Google Lens-nya, silakan di scan barcode-nya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira ibu-ibu ada di posisi kontrol yang mana yang paling sering kita gunakan? Monggo, Google Lens. Ada di Google, ada gambar kamera, maka kameranya di situ dilihat, di barcode jenengan pilih, jenengan lebih banyak ada di posisi kontrol yang mana? Satu saja, Bu. Dipilih satu saja. Satu saja, yang paling sering aja, Bu, yang paling sering. Oke. Sudah? Sudah? Ada yang kesulitan? Ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu-ibu. Satu saja. Yang paling sering Bapak Ibu sudah tadi kita mengenal posisi kontrol, ternyata yang pertama dari Bapak Ibu semuanya, ternyata yang paling banyak itu adalah penghukum. Ternyata dari 20 orang di sini yang paling sering dilakukan adalah posisi penghukum. Betul atau tidak? Betul atau tidak?
yang lebih banyak itu pada posisi penghukum. Oke, kemudian yang pemantau, saya ingin tahu, bisa angkat tangan? Oh gitu. Ternyata yang paling banyak sesudah kita identifikasi, ternyata yang paling banyak itu adalah yang pada posisi penghukum. Oke, baik. Kira-kira ada Bu Rara? Nah, sebaiknya kita ada di posisi kontrol yang mana? Yang paling ideal dari 5 posisi itu yang paling ideal. Kenapa manajer? Ya, biar anak-anak tidak merasa bersalah, terus apa lagi? Cara dia diganti. Ya, Motivasinya dari diri motivasinya sendiri. Dengan posisi posisi manajer, maka akan menciptakan siswa mempunyai motivasi diri untuk memperbaiki kesalahan tanpa perlu ada hukuman terlebih dahulu. Yang paling ideal sebenarnya memang adalah yang diharapkan oleh pemerintah, yang diharapkan dari semua guru itu adalah yang posisi manajer. Oke, kenapa seperti itu? Kita lihat. Nah, yang pertama, satu, karena dari posisi manajer itu kita diharapkan berpihak kepada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, menjadi guru itu harus berpihak kepada murid. Jadi segala sesuatu harus berpihak kepada murid. Itu adalah prinsip atau filosofi yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, nah di situ bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Jadi apa-apa harus berpihak kepada murid. Yang kedua, murid akan termotivasi secara intrinsik. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Vita. Motivasi ada dua, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu ditimbulkan oleh posisi kontrol yang nomor 1 sampai nomor 4. Nah, yang intrinsik, yang X, tadi yang X ya Ibu. Yang intrinsik hanya dimunculkan oleh guru yang berposisi kontrol manajer. Jadi diharapkan memang guru kita semuanya memang ada pada posisi kontrol manajer. Yang ketiga, ini yang paling penting juga. Sekarang semuanya harus dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi kita disuruh melatih murid untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi murid itu tahu kesalahannya, tahu bagaimana menyelesaikannya, itu yang diharapkan. Jadi dari situ kalau dia sudah tahu kesalahannya, sudah tahu bagaimana menyelesaikannya, berarti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu ya. Oke, kemudian nah ini juga sebagai guru, apa yang dilakukan kalau mau berada pada posisi manajer? Yang pertama adalah harus tahu segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tujuannya untuk menjadikan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, apa saja segitiga restitusi? Kenapa disebut segitiga restitusi? Karena berkaitan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalkan nanti Bapak Ibu ada siswa yang melakukan kesalahan, jadi yang langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan kesalahannya. Misalkan dengan cara membuat pernyataan, tidak apa-apa, kamu salah, tidak apa-apa, salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu berarti melakukan dalam masuk menstabilkan identitas. Ya, misalkan kenapa terlambat? Saya bangun kesiangan Bu. Oh iya, berarti wajar. Ibu juga pernah melakukannya. Itu menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Supaya anak yang awalnya merasa bersalah, dia akan rontok agak gimana nih? Agak
terangkat sedikit. Oke. Kemudian yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Dari situ, kalau sudah mau melakukan segitiga restitusi, sudah anak-anak disebut digunggung titik, ditanyakan salahnya apa yang sudah dilanggar, biarkan mereka menemukan sendiri kesalahannya apa. Kemudian kalau sudah mereka paham salahnya apa, baru ditanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Dan keyakinan itu diharapkan nanti siswa juga bisa menentukan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Nah, ini saya punya video. Saya juga belajar. Ini adalah salah satu video tugas saya yang saya terapkan juga kepada salah satu siswa kita. Jadi di situ ada merupakan beberapa langkah segitiga restitusi. Nah, di situ siswa ini ceritanya dia siswa yang pintar di kelas. Kemudian dia selalu merasa pada saat pelajaran dia merasa marah karena jawabannya selalu dicontek oleh temannya, yaitu Sami. Nah, monggo diputar. Didi, kamu kok terlihat sangat marah hari ini di kelas? Ada apa, Nur? Saya marah karena Sami itu selalu mencontek saya dalam PS dan tugas, itu selalu dicontek oleh Sami. Sami mencontek jawaban ulangan harian dari kamu. Jadi itu yang menyebabkan kamu marah hari ini di kelas. Ya Bu, saya marah. Jadi apa yang dilanggar oleh Sami? Yang dilanggar oleh Sami itu mencontek jawaban dari tugas-tugas, pekerjaan rumah, hingga ulangan harian saya. Itu membuat saya marah sehingga saya sampai kedobrak mejanya Sami. Menurut saya itu sudah keterlaluan. Oke, berarti seperti itu. Di situ Sami melanggar atau tidak menghormati kamu. Ya, Guru akan melakukan hal yang sama kalau terjadi padamu. Jadi kamu wajar jika kamu marah karena hasil jawabanmu dicontek. Tapi dari situ nilai apa yang sudah dilanggar oleh Sami? Sami telah melanggar tentang saling menghormati. Saling menghormati. Berarti kamu merasa Sami tidak menghormati kamu. Iya Bu. Oke, berarti dari situ keyakinan kamu bisa marah seperti itu. Tapi kita lihat lagi apakah seperti itu bisa menyelesaikan suatu masalah. Tidak ya. Oke, berarti untuk menyelesaikan masalah itu kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Bibi? Tidak perlu mencontek Sami, memilih Sami agar tidak perlu contek lagi, dan lebih baik saya mengajari Sami daripada mencontek Sami. Oke, berarti itu bisa kita komunikasikan tanpa perlu marah. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Bibi tadi benar atau salah? Salah. Berarti untuk memperbaikinya cukup dengan cara Berkomunikasi dengan baik. berkomunikasi dengan baik. Begitu ya, Mas ya? Jadi besok jangan diulangi lagi untuk marah. Kurangi marahnya karena segala sesuatunya bisa kita selesaikan dengan cara berkomunikasi. Gitu ya? Ya, Terima kasih. Oke, itu sedikit review tentang segitiga restitusi. Jadi siswa tidak langsung disalahkan Bapak Ibu, tapi siswa distabilkan dulu. Distabilkan maksudnya kalau dia lagi marah, distabilkan dulu. Oh ya, Bu Guru juga pernah melakukan itu. Nah, kalau sudah siswa agak ya stabil, agak cooling down, berarti baru kita tanyakan kesalahannya apa. Jadi Bapak Ibu tidak memberitahu, kamu kemarin ini ya, nah, itu nggak boleh katanya. Jadi harus siswa yang menceritakan sendiri. Jadi itu yang kita lakukan pada segitiga restitusi.
Jadi kalau siswa sudah memvalidasi kesalahannya, dia sudah mengetahui kesalahannya, nanti baru kita tanyakan keyakinan apa yang sudah dilanggar. Tujuannya supaya dia dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi segala sesuatunya kembali lagi pada siswa lagi. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti pembelajaran harus berpusat dan berpihak kepada murid. Nah, jadi yang kita pahami sekarang berarti kalau sebagai guru diharapkan kita ada pada posisi manajer. Bolehlah sekali-kali kita ada pada posisi kontroler ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dan seterusnya. Tapi lebih baik kita lebih banyaknya pada posisi manajer. Kemudian untuk menjadi manajer, sebagai manajer, jadi untuk menyelesaikan masalahnya bisa menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang tadi sudah saya coba lakukan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami tularkan tentang disiplin positif. Terima kasih banyak dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan saya dan semua Bu Rara, Bu Vita sama-sama belajar. Kita belajar buat murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aisyah. Mungkin langsung saja saya memberikan kesempatan untuk Bu Vita untuk mendesiminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Kepada beliau disilakan. Baik, terima kasih Bu Rana. Mohon izin saya berdiri di ibu-ibu karena ini kebetulan ibu-ibu semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rara bahwa pada hari ini saya sangat senang sekali berkesempatan untuk membagikan sedikit ilmu saya yang mungkin juga masih belum seberapa dalam kepada ibu-ibu sekalian terkait budaya positif. Ini sesuai dengan materi modul 1.4 dalam program diseminasi aksi nyata dari kegiatan JGP Angkatan 9. Di sini mungkin sebelum materi kita lanjut, di sini ada pertanyaan pemantik ya ibu-ibu. Ada 3 pertanyaan terkait hukuman. Nah di sini saya juga ikut membaca. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini monggo nanti yang bisa setuju atau tidak setuju. Yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini untuk meningkatkan disiplin anak. Ini boleh setuju dan boleh tidak setuju. Tentunya apabila setuju itu pasti punya alasan, dan apabila tidak setuju di sini pun juga pastinya memiliki alasan. Dan yang ketiga, memberikan reward atau hadiah atau iming-iming. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo dari ketiga pertanyaan pemantik ini yang nantinya akan merujuk pada materi yang ingin kami sampaikan. Kebetulan saya di sini ada 6 konsep materi. Nanti saya akan menyampaikan di materi yang pertama dan kedua terkait hukuman, dan ini terkait hukuman disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Untuk selanjutnya nanti pada materi yang 2.3 dan sampai dengan 2.6 akan disampaikan oleh JGP yang lain, yaitu Ibu Rara dengan Ibu Raisa. Ini terkait eksplorasi konsep yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Di sini ada perubahan paradigma, ada kegiatan di sini seperti yang tertera di depan.
semisal ada saya dan teman misalnya, ya, ada A dan B, Anda atau saya lah, dengan teman Anda. Di sini saya memiliki secari kertas, misalnya ini rahasia mungkin ya, tulisannya di secari kertas itu saya genggam sedemikian rupa agar orang lain tidak tahu. Nah di sini teman Anda atau teman saya ini ingin mengetahui apa yang saya genggam. Dia berusaha semaksimal yang dia bisa untuk dapat mengetahui isi dari secari kertas itu. Dia akan berusaha mulai dari membujuk, mungkin sampai mengancam, menghardik, merayu, atau bahkan menyuap. Nah, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Bisa jadi kita akan terbujuk rayu misalnya, kita akan menunjukkan. Atau bisa jadi kita tetap kekeh pada pendirian kita tidak mau membuka tangan kita. Nah ini satu pemantik untuk kegiatan dalam merubah paradigma. Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan atau yang kita biasa sebut sebagai ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari teori yang sebelumnya. Di sini adalah ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan kalau kita bandingkan. Untuk stimulus respon misalnya kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan kalau menurut teori kontrol atau pilihan, di sini kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia atau sudut pandang orang lain. Kita menghargai itu dan memahami itu. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini kalau kita mengadop pada teori kontrol atau pilihan, bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan untuk teori kontrol atau pilihan, di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, 1, 2, 3, 4, saya bisa mengontrol orang lain. Oh, mohon maaf, tadi orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol pilihan, hanya Anda yang mengontrol diri Anda. Jadi kita harus memiliki apa istilahnya ini, prinsip di mana orang lain ada, orang lain tidak selalu mengontrol diri kita. Tapi kita sendiri yang harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Sebaliknya dalam teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, istilahnya seperti itu nih. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada baiknya kalau kita menganut pada teori kontrol atau pilihan, ada baiknya kita bukan memaksa atau bahkan membujuk, tapi kita berkolaborasi untuk menghasilkan suatu keputusan yang baru atau mungkin lebih bijaksana. Yang terakhir di sini model berpikir menengah atau kalah. Sedangkan untuk teori kontrolnya atau pilihannya model berpikir menang-menang, istilahnya seperti itu. Next mungkin. Nah di sini disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan yang dicetuskan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada beberapa hal. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di sini memaknai disiplin itu bahwa belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai atau kita yakini. Terus yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini dibedong dalam teori motivasi, bahwa di dalam teori motivasi itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di motivasi ekstrinsik misalnya, biasanya kita termotivasi untuk melakukan hal atau sesuatu, kita datang tepat waktu misalnya, itu satu untuk
menghindari hukuman, atau yang kedua mendapatkan reward atau imbalan. Nah ini masih motivasinya masih ekstrinsik dari luar. Sedangkan untuk motivasi intrinsik sendiri yang terkait makna disiplin, yang apa istilahnya ini, umpan balik dari makna disiplin. Di sini kita memiliki tujuan untuk memotivasi untuk melaksanakan disiplin positif. Ini untuk menghargai diri kita sendiri, bahwa kita memiliki keyakinan bahwa kita memiliki budaya positif itu adalah budaya yang baik. Ini seperti itu, kurang lebihnya. Dan di bawahnya kita breakdown lagi, dan disinilah yang dinamakan dengan nilai-nilai kebijakan universal. Dan di breakdown kembali, disinilah kita nantinya akan merujuk ke keyakinan kelas yang nanti akan disampaikan lebih dalam lagi dengan CGP yang lain, kalau nggak salah ini gunakan nanti akan menyampaikan. Terus breakdown dari teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di sini model berpikir ulang-ulang tadi, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini di breakdown menjadi ada 5 posisi kontrol. Nanti kebetulan untuk dalam 5 posisi kontrol ada Bu Aisyah yang akan menjelaskan nanti. Di sini 5 posisi kontrol yang dimaksud itu adalah posisi penghukum yang pertama. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini biasanya masih termasuk apabila kita melakukan itu, apabila siswa atau peserta didik kita manut istilahnya, dia akan melakukan itu karena lebih ke menghindari hukuman. Yang ketiga ini posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Di sini juga masih termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Hasilnya dalam motivasi ekstrinsik sebagai teman maupun pemantau, biasanya dia mengharapkan adanya imbalan. Yang kelima ini adalah posisi manajer. Ini yang posisi yang menurut dari teori ini paling tinggi atau paling bagus, seperti itu. Nah dari 5 posisi kontrol nanti juga akan direstitusi menjadi 3, di breakdown kembali menjadi 3 restitusi. Ini nanti juga akan disampaikan oleh Ibu Aisyah. Di sini segitiga restitusi itu antara lain yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Di sini nanti ujungnya atau kesimpulannya